KKP itu bukan atasan TNI AL. Betul. Yang punya kewenangan menegur TNI AL adalah institusi TNI, yakni Panglima TNI atau setidaknya Kasal. Dan yang lebih parah, TNI AL saat mencabut ya pagar laut itu sudah jelas atas instruksi langsung dari saudara presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Lah kok bisa menteri komplain perintah dari presiden? Jadi menurut kami ini menteri nggak tahu etika, nggak tahu hukum, pecat saja. Justru kami khawatir ini adalah tindakan yang menghalangi ya perlindungan negara terhadap kedaulatan laut kita oleh Kementerian KKP berdalih melakukan penyelidikan. Nah, ini yang harus kita dalami. KKP itu memberikan statement itu, Wahyu Sakti Trenggono itu atas otoritas presiden atau otoritas yang lain? Atas perintah Prabowo atau perintah Jokowi? Atas perintah Prabowo atau perintah Aguan? Atas perintah Prabowo atau atas perintah Antoni Salim? Dan ini semakin mengkonfirmasi di negara kita ada otoritas lain yang lebih ditakuti oleh menteri. Dan ini menjadi bukti ada negara dalam negara di Republik ini. Apakah mungkin KPK akan periksa mega korupsi Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RJ semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik ya. Dan seperti biasanya, channel ini akan mengupas drama-drama politik rezim di era Jokowi yang semakin hari semakin terbongkar, yang tentu saja membuat kita sebagai rakyat Indonesia miris, sedih, gelisah, sekaligus tertawa getir akan fenomena-fenomena di negeri ini yang makin kesini semakin membuat rasa nasionalisme kita sebagai anak bangsa tergugah untuk terus mengungkap fakta apa yang sebenarnya terjadi. Baru-baru ini ada sedikit kabar gembira. Ada sebuah laporan dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis atau TPUA pada tanggal 10 Januari 2025 yang mengabarkan telah ditindaklanjuti oleh KPK dan kini laporan beserta dokumen pendukung pun telah berada di tangan pimpinan KPK. Hal ini diketahui berdasarkan surat KPK nomor K/190/PM 00.1/30-35/01/2025 dengan sifat segera yang ditujukan kepada Azam Khan dan Rizal Fadilah, advokat dari TPUA tanggal 15 Januari 2025. Dan isi surat tersebut sebagai berikut. Sehubungan dengan laporan saudara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang disampaikan langsung tanggal 10 Januari 2025, kami menyampaikan apresiasi atas peran serta saudara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ini kami sampaikan bahwa laporan tersebut kami teruskan kepada pimpinan KPK dan Biro Hubungan Masyarakat KPK. Surat ini pun ditandatangani oleh Eko Marjono, Divisi Bidang Informasi dan Data atas nama pimpinan setelah melalui proses konsultasi saat penyerahan serta verifikasi atau penelaan pasca penyerahan. Tentu saja bukan hanya TPUA, para pejuang-pejuang keadilan pasti mengapresiasi tahap kajian dan langkah yang disiapkan oleh pimpinan KPK untuk menindaklanjuti laporan dugaan korupsi Jokowi tersebut. Di sini TPUA menyampaikan harapan besar bahwa KPK dapat segera merespon rilis dari OCCRP tentang status mantan Presiden RI Joko Widodo yang masuk sebagai finalis Presiden terkorup untuk tahun 2024. TPUA berharap KPK dapat memanggil Joko Widodo atau Jokowi agar rilis OCCRP ini segera diklarifikasi. Selesai pensiun jadi ibu negara, Iriana Jokowi kepergok tampil mewah serba branded. Hal itu terlihat saat Iriana dan sang suami Joko Widodo hendak naik pesawat. Dalam momen itu, Iriana terlihat tampil modis memakai busana bernuansa hitam dan biru. Diketahui, Iriana diduga membawa tote bag dari brand Louis Vuitton Neverfull MM seharga 33 juta rupiah. Sementara kopernya dari brand yang sama Louis Vuitton Hudson Business dibanderol 64 juta rupiah. Jika ditotal, Iriana membawa tote bag dan koper mewah Louis Vuitton seharga 97 juta rupiah. Publik pun banyak yang menduga bahwa memang selama 10 tahun menjabat sebagai presiden,
Jokowi itu melakukan korupsi, bahkan mega korupsi. Pada Pilpres 2019 saja, sudah ada kesaksian dari Danto Ristiawan, mantan Direktur Kereta Api, dalam persidangan korupsi di JKA, bahwa ada tugas dari Menhub untuk menggalang dana pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019. Dan ketika pernyataan Danto Ristiawan di pengadilan ini dipertanyakan ke Jokowi, di sini Jokowi seolah bungkam tak memberi tanggapan. Dan ini baru kereta api. Bagaimana dengan BUMN-BUMN yang lain? Selain itu, dana APBN untuk COVID-19 disinyalir juga begitu luar biasa tersedot. Di sini pun sama sekali tanpa pengawasan. Bahkan Jokowi sampai menerbitkan Perpu nomor 1 tahun 2020 yang membebaskan hukum perdata, pidana maupun administrasi bagi penggunaan dana APBN. Dan bila ini diaudit dengan seksama, sudah pasti akan ada kemungkinan besar menguapnya dana APBN. Dan bukan hanya itu, janggalnya aliran-aliran dana APBN ke proyek PSN Jokowi, ditambah lagi dengan kasus-kasus jual beli laut, harusnya dengan mudah untuk diselidiki. Apalagi ditambah laporan dari PPATK di bulan Januari tahun lalu bahwa proyek PSN Jokowi ada 36,67% anggaran PSN dikorupsi. Jebolnya uang negara yang juga merupakan uang rakyat, tentu saja ini harus serius ditangani. Kita semua tahu, dugaan korupsi pada ratusan proyek strategis nasional atau PSN dengan segala kemudahannya akhirnya menyebabkan pengawasan yang begitu sangat lemah. Dan dari semua PSN-PSN ini, Jokowilah sosok yang dianggap kuat dalam memegang kendali otoritas. PPATK secara eksplisit menyatakan 36,67% dana APBN mengalir ke ASN serta politisi. Tidak hanya itu, kasus rumah hadiah negara untuk Jokowi adalah sebuah hadiah yang tidak pernah terjadi di masa-masa presiden siapapun di negeri ini. Luas tanah dan nominal bangunan jauh lebih besar daripada presiden-presiden sebelumnya yang berdasar aturan rumah senilai maksimal 20 miliar atau tanah 1.500 meter persegi. Sedangkan Jokowi memperoleh 12.000 meter persegi. Bayangkan, presiden-presiden sebelumnya harus tidak lebih dari 1.500 meter persegi, tapi khusus Jokowi 12.000 meter persegi. Di sini sudah jelas menyalahi aturan yang ada. Bahkan jika dinilai harga tanahnya saja minimal 120 miliar rupiah, belum bangunannya. Bahkan di sini diduga tanah seluas 3.000 meter persegi kabarnya sudah ada indikasi korupsi. Luas lahan rumah hadiah negara untuk Presiden Jokowi yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto Blulukan, Colomadu Karanganyar, diketahui luasnya bertambah saat ini. Luasnya mencapai 12.000 meter persegi dari yang semula 9.000 meter persegi. Di sini tentu sudah ada indikasi korupsi. Hal ini semakin dikuatkan dengan kesaksian Kades Blulukan yaitu Slamet Wiono yang telah mengatakan bahwa lahan 12.000 meter persegi itu dibeli dari dua orang. Yang pertama sekitar 9.000 meter dibeli dari PU Rosalia Indah serta Justinus Suroso. Tapi lahan sebesar 3.000 meter persegi adalah milik Joko Wiono yang hingga kini sosok tersebut pun masih misterius. Tanah yang seharusnya diterima Jokowi sebesar 9.000 meter persegi menjadi 12.000 meter persegi. Belum lagi penggelontoran dana Bansos Pilpres 2024, dana APBN, proyek IKN, bancaan tambang nikel, timah, batu bara, emas dan lain-lain, hutang luar negeri, kereta cepat, teks amnesti, gratifikasi dan fasilitasi famili, polemik BTS, judi online, hingga kolusi dengan para oligarki yang bermodus proyek strategis nasional. Tentu saja di sini ada potensi untuk mengendutkan rekening Jokowi. Para oligarki dengan mudah menindas rakyat melalui pembebasan lahan, bahkan kini terbukti laut pun sampai bisa dikafling-kafling. Tentu saja ini dari kemudahan-kemudahan Jokowi yang membalut proyek kepentingan oligarki dengan status proyek strategis nasional. Saya sudah titip pada Pak Menteri BPN yang mantan Panglima supaya tahu ya,
Menteri BPN yang sekarang adalah mantan Panglima TNI. Pak Hadi Cahyanto mantan Panglima TNI. Saya sudah pesan, Pak Hadi, Pak Menteri, jangan sampai ada lagi yang main-main urusan sertifikat. Apalagi yang namanya mafia tanah. Tidak ada, harus nggak ada di bumi Indonesia ini. Pak Menteri adalah mantan Panglima. Kalau masih ada mafia yang main-main, silahkan detik itu juga gebuk. Assalamualaikum Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden. Saya minta keadilan. Saya punya tanah, ada rumahnya. Rumahnya digusur pihak lawan. Saya ada sertifikatnya, ada witansinya, ada pajaknya, tiap tahun pajak. Tolong Pak Pampres, saya dibantuin. Saya ini sertifikat asli benar. Saya minta tolong Pak Presiden Prabowo. Itulah mengapa sebelum semuanya terlambat, Presiden Prabowo harus segera mengeluarkan maklumat untuk menyelidiki kejanggalan-kejanggalan ini, atau bila perlu seret Jokowi untuk diadili. Dan menurut saya, inilah penjajahan gaya baru di era Jokowi dan yang harus diperhatikan secara serius oleh Presiden Prabowo. Karena sebelumnya menurut saya, jika sebuah penindasan ataupun penjajahan terhadap suatu bangsa banyak dilakukan oleh bangsa lain, tapi di era Jokowi, penjajahan yang terjadi adalah oleh bangsanya sendiri dengan membuat kolusi bersama-sama para oligarki dengan modus mempermudah pelabelan PSN kepada para oligarki. Di sini, para kaum-kaum pribumi yang sebagai pendiri negeri ini, pemilik negeri ini, dan penguasa negeri ini saat ini kembali menjadi budak dan tamu di tanah airnya sendiri. Mantan Presiden Jokowi bukan hanya sebagai boneka oligarki, tapi sudah menjadi sahabat sejati dari para oligarki. Karpet merah sengaja dibentangkan, bahkan dibuatkan undang-undang untuk memuluskan jalan para oligarki. Dan yang lebih konyol, mantan Presiden Jokowi sampai menerbitkan Perpres nomor 75 tahun 2024 yang memberi keleluasaan para oligarki untuk mendapatkan HGU selama 190 tahun, atau dengan kata lain, hampir 2 abad lamanya. Sedangkan bila kita menilik pada masa kolonial Belanda saja, hanya diberi 75 tahun untuk menempati. Apakah ini salah bila kita anggap bahwa hal ini adalah penjajahan gaya baru? Di sini, Presiden Jokowi benar-benar telah mengukir karya besar, memberi karpet merah kepada oligarki untuk ikut mengelola negara, sampai pada perbuatan nekat telah dan akan mendirikan negara di dalam negara, seperti halnya PIK 1 dan sedang berlangsungnya pembangunan negara aguan. Di sini, kita seharusnya berterima kasih pada sosok Said Didu yang dengan sukarela dan tanpa lelah terus menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat Banten dan sekitarnya, yang akhirnya terkuaklah semuanya bahwa pagar laut di Tangerang adalah sebuah sindikat jual beli lautan yang berkamuflase menjadi PSN. Lokasi yang masih terbuka dan yang sudah dikuasai telah berderet-deret dump truk sedang melangsungkan penimbunan tanah. Terlihat di sana sini sudah berdiri bangunan ataupun gedung-gedung permanen menjulang tinggi, yang bisa jadi ini adalah lambang kekuasaan dan keangkuhan PIK 2. Itulah kenapa sosok Said Didu dianggap sebagai musuh yang paling berbahaya bagi Aguan. Dan hebatnya di sini, Aguan pun membuat perlawanan oleh warga pribumi setempat yang sudah menjadi antek dan budaknya. Bahkan sampai terpampang foto serta baliho Said Didu di pintu masuk Desa Kohot, Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, serta desa-desa lainnya. Dan saya yakin pagar laut di Tangerang ini ada cawe-cawe Jokowi atas kemudahan proyek strategis nasionalnya. Dan solusinya di sini adalah, di sini negara harus hadir menyelidiki kasus ini, dan negara pun harus bisa pro terhadap rakyat kecil. Ini sudah menjadi darurat perang bagi Prabowo. Di sini Prabowo dituntut untuk harus berani memeriksa Jokowi serta menangkap pihak-pihak yang terkait dengan kasus ini. Adili dengan hukum seadil-adilnya, bila perlu beri hukuman mati bagi siapapun yang terlibat.
Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.